rekan-rekan media, barangkali tadi sudah menyaksikan kegiatan kita dari pagi sampai sore. Sekarang waktunya untuk tanya jawab. Silakan untuk angkat-angkat yang mau bertanya. Prof. Nur hanya bisa sampai 11.45. Sampai 11.45 ya. Siap. Ya. Silakan Mas, dari mana dan kenalkan saya Wiyanto dari media industri.co.id. Pak Prof dan yang lainnya, saya ingin bertanya tadi kan terkait mutu pendidikan Pak. Tapi kita masih melihat bertebaran perguruan tinggi di ruko-ruko yang kecil dan kadang-kadang guru tikar gitu. Kasihan, dia mungkin ada punya ijazah tapi pas itu lenyap ketika dia ingin melanjut ke misalnya ke magister atau magister S1-nya harus minta contoh pernyataan dia lembaga pendidikan sebelum. Nah ini sebenarnya bagaimana sih harusnya kok dengan mudahnya ada perguruan tinggi yang di ruko kecil gitu Pak. Jadi sebenarnya kalau bisa sih misalnya lembaga perguruan tinggi yang memang kredibel itu harusnya yang lebih dikedepankan, bukan lagi yang asal-asalan yang mana ingin mencari cuan tapi mengesampingkan budaya pendidikan tersebut. Terima kasih Pak. Siapa namanya? Pak Wiyanto? Langsung aja barangkali ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas. Itu realitas. Ya, realitasnya memang ada perguruan tinggi yang sangat terbatas bahasa halusnya, terbatas dari sumber daya infrastrukturnya, terbatas dari sumber daya manusianya dan seterusnya. Kalau mereka kita tanya, Pak, ngapain panjenengan susah-susah buat perguruan tinggi meskipun dengan keterbatasan itu? Pasti cita-citanya saya itu ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, masa tidak boleh? Kan gitu kan? Dari situlah kenapa akreditasi itu menjadi penting. Lembaga independen menjadi penting tentang kelayakan, kualitas, pemenuhan standar-standar tadi itu. Dengan demikian, publik pun diharapkan dia paham, tidak sekedar kuliah di perguruan tinggi yang belum terakreditasi, karena nanti punya risiko. Tapi sebaliknya pun juga dengan persyaratan-persyaratan pendirian yang lebih ketat, maka tidak serta-merta hanya modal keinginan terus dapat izin. Ini yang sekarang saya kira terus-menerus harus ditertibkan. Sehingga dengan demikian ada satu faktor lagi yang penting, urusan keterjangkauannya pun juga harus dibuka. Yang sampai perguruan tinggi yang sudah bagus itu dia terbatas juga untuk menerima calon mahasiswanya karena keterbatasan, karena bisa terbatas karena ekonomi, karena jarak, karena apa, maka disitulah dibuka ada afirmasi policy, termasuk juga dimungkinkan dengan sekarang ini model hybrid ya, meskipun dia letak posisinya jauh jauh di sana tapi bisa mendapatkan pendidikan yang bermutu karena memanfaatkan hybrid tadi itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi? Silakan. Saya nambah sedikit. Oh, mau nambah ya? Ya, tadi Prof. sudah menyampaikan bahwa itulah fungsinya akreditasi. Saya ingin hanya memperjelas bagian itu saja karena sebenarnya akreditasi itu ada namanya akreditasi minimal. Ketika sebuah prodi itu sudah berdiri, itu ada akreditasi minimal. Beberapa syaratnya misalnya dosennya, ada beberapa kualifikasi. Tadi misalnya Prof. Joko menyatakan kalau di luar negeri sana ada sudah doktor semua. Di Indonesia sebenarnya cukup 5 S2 sebagai satu contoh. Dan itu menjadi, beberapa syarat-syarat ini menjadi instrumen yang ada dalam akreditasi. Seperti juga kurikulum, tersedianya kurikulum, fasilitas dan sebagainya. Nah inilah yang diukur dan nanti akreditasi itu membuka itu semua. Jadi sebenarnya publik pun bisa bertanya, apa sih sebenarnya syarat-syarat? Kita semua membuka ya, di semua lah itu, semua di website ada syarat-syaratnya. Nah kalau di akreditasi juga berikutnya nanti ada peringkatnya kan, baik sekali, unggul gitu. Nah itu semua ingin menjelaskan prodi itu sadar sampai di mana. Jadi sebenarnya ini adalah keterbukaan, transparansi dan sekaligus juga akuntabilitas. Oke. Itu saja. Baik. Terima kasih Prof. Istri. Ada lagi rekan-rekan? Silakan Bapak. Melindungi ya, melindungi akreditasi termasuk melindungi masyarakat. Monggo. Terima kasih Mas Dono. Dono
dari majalah Swap. Mungkin pertanyaannya umum aja Pak ya. Ini bicara akreditasi. Kalau sekarang berapa banyak sih jumlah? Hampir 2025 Juni sudah berapa banyak mungkin perguruan tinggi atau prodi yang sudah terakreditasi? Itu satu. Terus yang kedua, kalau lab ini bicara tentang teknik aja Pak, bukan yang katakan dosen-dosen sosial juga. Apakah jumlah itu termasuk yang sosial atau bukan? Terus yang kedua mungkin dengan banyaknya kampus-kampus baru atau pengembangan pemerintah daerah kan muncul kayak di Serang ada kampus baru, terus saya kebetulan istri dari Tanjung Pinang, di sana juga ada kampus baru. Ini kan nanti untuk bicara kualitas perguruan tinggi untuk Jawa dan luar Jawa itu terasa jauh banget. Itu untuk akreditasinya gimana? Mungkin tadi ada Jami itu tadi yang di Pak ya. Mungkin itu aja Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Monggo silakan. Tentu kalau jumlah berapa ini, karena LAM itu kan banyak sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya, di sini ada LAMDIK, LAMDIK, LAMSPAK, LAMBA, Sosial, administrasi komunitas. Nanti beliau akan menyampaikan berapa jumlahnya dan tinggal buka di webnya akan ketemu. Tapi yang paling mahal itu ada yang menjamin kualitasnya itu. Esensinya di situ. Supaya masyarakat tidak tanda petik ketipu. Ya. Nah yang menjamin siapa? Yang menjamin itu ya lembaga akreditasi ini yang menjamin. Kalau sudah taruhlah unggul, itu sudah oke lah, itu yang terbaik dari berbagai aspek. Kalau dia belum memenuhi standar minimal, ya tentu belum boleh buka. Itu kalau kehadiran LAM ini itu menjadi sangat penting karena tidak hanya untuk universitasnya sendiri, tetapi yang paling mahal adalah melindungi masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu tidak tahu, tertipu karena tidak ada lembaga yang punya kewenangan dan punya kompetensi, dua hal itu, kewenangan dan kompetensi ya, untuk melakukan akreditasi. LAM-LAM yang didirikan oleh beliau-beliau ini itu sudah punya dua itu, paling tidak punya otoritas, punya kewenangan, memang tugasnya sudah ya, sama punya kompetensi untuk mengukur tingkat minimal kelayakannya. Makasih. Ya. Tambahkan silakan. Ini data aja ya, mungkin nanti satu-satu ya kita. Jadi Pak, tadi dari SWA ya Pak, terima kasih. Jadi LAM itu untuk prodinya Mas, untuk kelompok keilmuan tertentu, itu amanahnya di undang-undang. Untuk bidang teknik itu nanti yang mana saja masuk teknik itu diatur oleh BNPT ya. Jadi kami hanya menerima, dan saat ini untuk bidang teknik dari 3.500 prodi yang harus berakreditasi kepada kami, dan semua mendaftarnya di waktu yang berbeda ya Pak ya, sesuai dengan jatuh temponya gitu. Sudah 1.850 sekitar itulah, hampir 1.900 yang sudah diakreditasi gitu ya, dengan berbeda-beda statusnya. Saya kira mungkin dari LAMDIK barangkali berapa kelas? Angkanya Jadi tadi 1000 hampir 1900 yang sudah diakreditasi dari 3.500 ya. LAMDIK angka pastinya nanti silahkan dibuka di website ya. Ini lamdik.org. Ya. Per hari Senin kemarin 3.242 yang sudah diakreditasi, yang sudah keluar sertifikatnya. Oke. Dari sekitar 6.500 program studi minat pendidikan. Masih ada waktu 2 tahun lagi. masih ada waktu 2 tahun lagi. Baik, terima kasih. Selamat kelas. Pulau Ucap. Ya, ini di LAM Pokon itu lebih kurang jumlah prodinya 2.500 di sekitar 1.100 perguruan tinggi yang sudah terakreditasi 1.600. Jadi siklusnya itu maksimum 5 tahun. Ya. Ya, tapi kalau sekiranya ada suatu prodi
merasa bahwa dia sudah melakukan perbaikan yang tadi cepat lompat gitu, leapfrog, dia bisa mengajukannya bahkan di dalam Infocom itu dalam rangka 1 tahun pun bisa. Karena mungkin ada tadi di beberapa komponen standar itu yang kita sedikit lagi belum terpenuhi, mereka yakin sudah melakukan perbaikan. Nah, sebagai tambahan tadi dikhawatirkan kan terjadi kesenjangan ya dari Jawa dan luar Jawa. Nah, di samping tadi yang disampaikan Prof. Nuh bahwa untuk melindungi masyarakat juga, LAM Infocom juga LAM-LAM yang lain juga memberikan pendampingan. Jadi tidak kita datang hanya untuk menghakimi, ya wah kamu ini tidak terakreditasi, baik dan sebagainya, tapi dengan hasil akreditasi tersebut kita jadikan baseline untuk bagaimana supaya prodi-prodi ini bisa maju. Karena tadi kalau tidak maju, tidak bermutu, ya itu pasti tutup gitu. Kalaupun ada itu pasti akal-akalan, jual ijazah lah, apalah segala macam begitu gitu ya. Jadi, nah itu termasuk di dalam pantauan LAM bahwa kita akan terus mendampingi tentu dengan berbagai macam instrumen-instrumennya ya, dari asosiasi profesi dan sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari LAMSMAK. Terima kasih dari LAMSMAK, singkatannya Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, Administrasi dan Komunikasi, LAMSMAK. Jadi dibacanya sekali aja, jangan SMAK. Ini paling lengkap, kami baru resmi boleh operasional itu 1 Januari 2025 dan proses realnya kami mulai melaksanakan akreditasi itu sekitar bulan Maret sampai dengan hari ini. Data yang bisa kami sampaikan dari sekretariat. Oke, data yang bisa kami sampaikan, prodi di bawah cakupan kami itu 1.900 sekian ya. Kemudian karena harus jadi member dulu, jadi mereka yang mau akreditasi jadi member itu dari 1.900 yang sudah jadi anggota atau member itu 500, dan selama proses kami berjalan sejak Maret sampai dengan hari ini sudah diakreditasi itu 120. Terima kasih. Terima kasih. Dari LAMSAMA. Terima kasih. Saya dari LAMSAMA, Lembaga Akreditasi Sains Alat dan Informal, kalau dulu dikenal sebagai MIPA. Terus Sains Alat dan Informal ini yang kelompok ilmuwan yang paling kecil, tapi sangat penting. Jumlahnya sekarang 650 kali itu. Nah, kami sudah 3 tahun ini total yang sudah diakreditasi sekitar 350. 650 jumlah prodinya yang sudah diakreditasi 300. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan jelas ya. Baik, silakan berikutnya. Ya, selamat pagi, selamat siang. Saya Citra dari Metro TV. Saya ini saat pengen fokus dengan satu isu, tapi nanti akan pecah jadi sekitar mungkin Pak Nun, saya takut Pak Nun yang buru bergeser ke tempat lain, mungkin untuk Pak Nun, dan mungkin bisa dipakai ke tempat lain. Mau penegasan saja terkait isu adanya pengajuan uji materi terhadap ketentuan lembaga akreditasi mandiri. Nah, itu kan ada anggapan bahwa lembaga akreditasi mandiri ini keberadaannya serupa meniadakan atau menghilangkan tanggung jawab pemerintah terhadap upaya akreditasi itu sendiri. Bagaimana Pak Mu sebagai bidan dan mungkin juga nanti dilengkapi dengan Prof. Jumpo menyikapi ini begitu, atau meyakinkan para pengaju uji materi bahwa tidak kok gitu, maksudnya tanggung jawab pemerintah tetap tidak hilang begitu, atau mungkin bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya pembagian tanggung jawab antara pemerintah dengan lembaga akreditasi mandiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tren di luar negeri sendiri untuk akreditasi ini seperti apa? Apakah memang mungkin kita acuan ke beberapa negara maju atau negara tetangga yang sudah maju, apakah ini berada di bawah pemerintah juga, ataukah memang sudah trennya pakai lembaga akreditasi mandiri begitu? Kalau misalnya kita kembali lagi ke di bawah pemerintah, itu wujudnya apa? Apakah itu sebuah keunggulan
apakah seperti apa? Mungkin itu aja deh. Terima kasih. Terima kasih. Tentu yang pertama kita harus menghormati kepada siapapun yang menggunakan hak sebagai bagian dari demokrasi untuk men-challenge peraturan perundangan, entah itu melalui judicial review maupun constitutional review. Itu hak dari masyarakat. Sehingga pandangan saya kalau ada yang men-challenge di MK, monggo silakan. Justru disitulah kita saling uji, ya saling uji apakah yang disampaikan yang diberatkan tadi itu memang benar-benar memberatkan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 atau justru sebaliknya. Itu satu, kita hormati. Yang kedua, justru kami ingin meyakinkan betul bahwa kehadiran LAM ini tadi sudah saya tulis penting dan niscaya harus, ya harus. Tapi yang menarik kan yang di challenge-nya itu kan seakan-akan pemerintah abai, ya, dengan adanya LAM ini terhadap menjaga kualitas dari perguruan tinggi. Nah, apa tanggung jawab yang diharapkan? Tanggung jawab, karena kata tanggung jawab itu paling tidak enak. Kalau seseorang dianggap tidak bertanggung jawab, apalagi seorang laki-laki dianggap sampai tidak tanggung jawab ya, nah, itu konteksnya luar biasa itu. Ya, itu. Maka itu saya yakin pemerintah akan tetap bertanggung jawab. Karena apa? Karena ini undang-undang itu mengikat. Kalau panjenengan baca di halaman depan pertama sekali itu kan ada dua komponen yang disebut di situ, yaitu DPR dan Presiden. Ya, bersepakat di situ untuk undang-undang. Pasti ada dua itu. Ya, Presiden sebagai cermin eksekusi yang akan mengeksekusi pemerintah dan DPR sebagai legislasinya. Undang-undang itu dibuat oleh dua orang itu, dua organ itu, yaitu DPR sama pemerintah. Sehingga apa? Sehingga tidak mungkin pemerintah tidak bertanggung jawab. Kalau dianggap itu persepsi, ya, kalau dianggap tidak bertanggung jawab itu persepsi. Tapi saya ingin memastikan pada saat Undang-Undang 12 tahun 2012 khususnya yang terkait dengan LAM itu pemerintah tetap berikut bertanggung jawab. Tinggal bertanggung jawabnya apakah dirasakan kurang besar atau sudah cukup dan seterusnya, monggo. Kalau saya nyarankan, kalau seandainya dianggap tidak bertanggung jawab terus LAM-nya yang dirubah, yang dicabut, bukan itu solusinya. Bukan itu solusinya. Itu membongkar fondasi namanya. Tapi solusinya, yuk ayo pemerintah apa kira-kira diharapkan yang masih dirasa kurang untuk berpartisipasi sehingga kehadiran LAM ini tidak dianggap abai. Justru pemerintah yang kita harapkan untuk menunjukkan semakin besarnya tanggung jawab tadi itu. Kalau zaman kita waktu karena yang melahirkan ya pasti tanggung jawab, kalau melahirkan tidak tanggung jawab ya tambah berat lagi kan gitu. Oleh itu suatu saat nanti Bapak ada baiknya kita bisa juga menyampaikan pandangan teman-teman semua ke Pak Menteri, Pak ini loh yang dianggap kurang tanggung jawab itu dari apanya? Apakah dari finansialnya? Apakah dari kewenangannya? Apakah dari pembinaannya atau dari apanya? Itu yang harus lebih dijelaskan. Saya kira itu Mbak Citra. Ya sekali lagi tidak apa-apa orang mencari ke MK itu sesuatu yang biasa saja. Kita pun juga ingin tetap menyampaikan pandangan positioning dari pemerintah, dari kita semua seperti apa. Terima kasih. Nah, saya harus izin. Yang dua tadi yang internasional. Komisi bisa jelaskan yang internasional tadi itu. Iya, itu saya. Jangan apakah di dunia lain apa? Oke, makasih. Saya pamit dulu. Makasih Pak. Makasih. Jadi berulai Pak.
Oke, kita bisa lanjut. Apa kita tunggu lagi? Sudah. Ada kartu gue aja. Ada doorstop juga. Pak, kan nggak lama juga. Pak, nggak lama juga. Oh, doorstop nggak akan. Ya, Doorstop itu buat itu ya. Buat komputer. Ada speed tadi. Price. Terakhir. Oh iya. Spontan itu. Udah di challenge. Ya, Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Mungkin sebelumnya kami perkenalkan Pak, kami dari LDK Wilayah 3. Oh ya, bicara Pak ya. Terima kasih Pak. Tadi kami sangat menarik sekali apa yang Bapak Ibu paparkan. Tapi jadi kami jadi nyambung nih Pak. Gitu. Jadi pada kesempatan ini sebetulnya kami bukan pertanyaan ya Pak, tapi tadi kami melihat sekali bahwa arah kita tuh sama ya Pak. LDK dan LAM serta BAN sebetulnya kan muara akhirnya adalah akreditasi. Dan mungkin fungsinya aja kalau BAN dan LAM diminta untuk menilai. Kalau kami di dalam skema LDP, di skema SNDP kita diminta untuk mendorong terciptanya budaya mutu. Jadi kalau Bapak Ibu ada di SPNE, kami SNI. Nah, atas kesamaan itu melalui kesempatan ini mumpung LAM sangat lengkap Bapak Ibu, mungkin kami sebetulnya menyampaikan pesan dari Pak Kepala, kami LDP sangat terbuka apabila kita lakukan berbagai macam kolaborasi untuk mendorong terciptanya budaya mutu. Karena kami di LDP seluruh Indonesia Bapak Ibu, kami mempunyai fasilitator wilayah yang memang sudah ditugaskan dan diseleksi secara nasional untuk membantu mengembangkan SPMI perguruan tinggi. Nah, cuman seringkali data-data hasil verifikasi tersebut yang sudah dinilai verifikator itu memang belum terintegrasi baik LAM maupun BAN. Nah, jadi melalui kesempatan ini kami informasikan bahwa ada skema yang berjalan di LDP seluruh Indonesia, walaupun kami juga sangat menyadari belum merata Bapak Ibu. Ada LDP yang sudah sangat cepat merespon tugas ini, terutama LDP yang tipe A Bapak Ibu yang seperti 3, 4, Bandung, Surabaya, Semarang, Jogja, 10, Padang itu sudah sangat cepat merespon. Namun yang masih baru-baru lahir itu memang belum seluruhnya. Cuma melalui kesempatan ini kami sekali lagi kami sampaikan bahwa ada skema pembinaan SPMI yang berjalan sangat baik di LDP dan data-data tersebut sangat bisa kita gunakan bersama, terutama untuk mendorong tadi SPMI yang nanti adalah muaranya adalah akreditasi. Mungkin itu Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Salam kembali. Siap bergabung. Kebetulan kami baru ada kepala baru kemarin Pak. Iya. Ada Pak Henry Tonggar. Ya, terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Hampir semua LAM ya, termasuk LAM Jokom, kita di dalam sosialisasi BIMTEK dan segala macam kita melibatkan LDK Prof Jokom ya. Nah ini saya kira juga mengambil di 3 DKI sudah kita lakukan dan kita lakukan semuanya. Nah yang kedua betul sekali tadi ya L2DT lebih menekankan pada pembinaan pendampingan SPMI gitu ya, kami mencoba memotret dari pihak ketiganya. Nah yang penting ini mungkin perlu dipertajam, ini juga perlu dikasih tahu sama rekan-rekan dan kami juga perlu feedbacknya, itu acuan kita harus sama, yaitu tadi SNDIK tadi ya, karena itu tuh undang-undang levelnya dan juga gak usah kemana-mana PPEPP karena itu juga levelnya undang-undang, sehingga kalau ini dipertajam karena untuk memahamkan ini bahwa inilah yang akan bermuara ke mutu tadi, ini nggak gampang gitu ya. Nah ini mudah-mudahan dengan tadi pertanyaannya atau komentar masukan Anda tadi gitu ya, kita bisa memperkuat sinergi ya antara LAM dengan L2DT. Oke, baik, terima kasih Pak Peter. Ada lagi Bapak Ibu sekalian dari media yang ingin berkomentar atau bertanya? Cukup? Nggak ada lagi? Cukup ya? Ada komen? Oke, silakan. Mungkin nambahkan sedikit penjelasan dari Prof. Muldoko. Jadi dalam DIP ini sedang diakreditasi, jadi lembaga akreditasi diakreditasi oleh unsur nasional.
namanya IQAE, International Network of Quality Assurance Agencies for Higher Education, yang bermarkas di Spanyol, beranggotakan 162 negara. Ternyata salah satu persyaratan untuk independensi. Jadi begitu kita melamar, ayo independen. Enggak, melamarnya nggak boleh. Jadi ngelamar untuk diartikan tidak boleh. Jadi kita harus independen. Bukan pemerintah. Bukan punya pemerintah dan tidak dipengaruhi pemerintah. Syarat pertama. Begitu kita ngomong enggak, maka tidak boleh untuk minta diakreditasi. Ya doakan mudah-mudahan nanti Agustus keluar Joko sudah keluar hasil sementaranya dari 6 standar, kami 4 full compliant, 2 substantially compliant, dan kalau nanti ini keluar beneran, harapannya Agustus, maka kita setara dengan ASEAN, dengan Aquas, dengan EBET yang bisa kemana-mana. Walaupun sekarang kami sudah ke Uzbek, sudah ke Filipina, sudah ke Thailand, dan sudah ke Timor Leste. Masih apa? Iya, yang baru 2 ini yang bakal sudah melamar ke kami, tapi belum bicara itu, satu India, satu Kamerun. Jadi pesan Pak Menteri itu kan begini, jangan jadi pemain lokal. Kita harus mulai masuk ke permainan di dunia internasional. Terus tadi teman, tadi saya bilang 4252 kan, 32 sekarang udah 3582. Karena itu jumlah iya, itu apa real time. Pak ini bisa buka lamdik.or.id. Di situ ada yang sudah daftar berapa orang, yang sudah mengirim RID berapa orang, yang proses berapa orang, sudah masih berapa orang. Itu real time. Ya, prodinya. Jadi kita sudah melakukan 3.582 per detik ini. Mungkin sekarang berubah gitu. Makasih. Sebagai tambahan informasi saja bahwa di tahun tadi kami ingin menegaskan bahwa kami semua bekerja sama dengan LLDT dalam sosialisasi setiap tahun. Contohnya tadi sudah ya dari fakultas di Lam Teknik itu tahun lalu 26 kota dengan 18 LLDT kita bekerja sama. Dan kami juga di Lam ini punya kesepakatan untuk saling berdiskusi. Maka kami punya forum komunikasi. Di antaranya adalah kami saling berbagi data. Nah, kebetulan di Lam Teknik itu ada namanya EduScore yang melaksanakan hasil pengamatan data. Nah, ada lembaga risetnya juga yang melakukan riset dan kita publikasikan secara internasional, dalam negeri maupun internasional. Kita diseminasi juga, termasuk waktu itu LLDT kita undang juga untuk melihat hasil gambaran kami, studi kami tentang berbagai wilayah tersebut, perkembangan semua di mana kekurangannya. Dan ini nanti diikuti oleh ditindaklanjuti oleh EduScore. Jadi kami punya lembaga internasionalnya, nasionalnya Lam Teknik, internasional IABI, dan ada EduScore yang untuk mendampingi masyarakat dalam hal ini kampus-kampus untuk mencapai nilai mutu yang lebih tinggi. Itu tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Misri. Sampai ketemu di seminar berikutnya ya. Ya, sudah cukup barangkali ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak-bapak sekalian atas kehadirannya dan wawasannya buat kita semuanya. Terima kasih kehadiran teman-teman dari media. Mudah-mudahan kita mendapat pencerahan pada pagi sampai siang hari ini, dan apa yang kita perjuangkan, apa yang sedang kita upayakan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di tanah air mendapat kebaikan dan dukungan dari berbagai pihak. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi